Tuyul Ancol sebut warga Solo dongo karena demo Anies. Pantesan Ancol OTW bangkrut, komisarisnya nggak kerja malah ngebazar. PJ Heru pecat aja nih tuyul nggak guna. Kita disekolahkan bukan jadi orang kaya, bukan jadi pejabat. Kita disekolahkan untuk menyatakan kebenaran. Dalam perkawanan, jangankan teman benar, teman salah aja kadang kita bela gitu, apalagi benar gitu. Ini kan hukum jalanan. Kita kan kagak bisa mengkhianati yang namanya orang yang kita tahu baik, reputasinya benar, terus diperlakukan semena-mena. Selamat, alhamdulillah kita menang. Dan kita menang, itu ada orang yang menarik tabungannya, yang menjual motornya, yang mengiurkan gajiannya untuk kita kampanye. Jadi tolong, kalimat saya terakhirnya mau ancaman, jangan macem-macem kan berhadapan sama gua gitu. Dia salamin saya, jaga bareng-bareng. Ditanami pohon lagi. Jadi mungkin gini loh. Banjir. Di Jadi Jakarta kalau pohon diterjang itu banjir. ada yang ditebang tapi ada yang ditanam lagi. Yang ditanam itu pohon-pohon besar juga dan jumlahnya lebih banyak. Nanti sebentar juga hijau. Sebentar lagi semuanya hijau. Nggak usah. Itu puluhan Kita tahun. kembali ke Iya, banjir, iya. Bapak. Bapak Nggak sudah bisa. berkali-kali kita Bisa, mengatakan bisa. bahwa Nggak kita bisa, kembali ke puluhan topik, tahun. Iya, iya, kita banjir. kembali ke Kalau topik bicara soal banjir. Tidak mendapat IMB. Di masa Anies dapat. Ada yang umur 40 tahun tidak dapat IMB. Di masa Anies dapat. Di Kecil-kecil ya, contohnya kecil-kecil begitu ya. memang hal-hal ngurus di Jakarta Ternyata itu memang dari orang yang kecil gubernur sampai yang kecil-kecil besar, dari Nggak, Anda lahir nggak, sampai kita, Anda nggak, mati. kita coba ngomongin konsep yang lebih besar. Kalau Anda selalu ngomong yang kecil-kecil, artinya Anda yang tidak besar punya yang konsep mana, yang besar. kecil yang mana? Ya Definisikan pada silakan saya. saja kamu sampaikan. Komisaris PT Ancol, Jess Khalifa, mengomentari penolakan kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di kota Solo. Untuk diketahui, sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai masyarakat Solo Raya menggelar aksi demo untuk menolak kedatangan Anies di kota Solo Minggu 25 Desember. Aksi demo tersebut digelar dengan membentangkan poster bernada penolakan seperti "Nyahla Anies Baswedan dari kota Solo, Anies dilarang masuk, dan Wong Solo tolak politik Anies." Padahal kedatangan Anies di Solo dikatakan untuk menghadiri acara pernikahan salah satu anak temannya. Tidak ada kaitannya dengan politik. Menanggapi hal tersebut, Keis menyayangkan aksi demo tersebut dan menyebut lucu karena hanya hadir di acara pernikahan tetapi di demo. Loyalis Anies itu menilai ada permainan yang semakin jelas dimainkan pada Anies. Kendati demikian, ia menilai demo penolakan menjadi berita positif untuk Anies. Keis juga mengucapkan terima kasih kepada kaum yang ia anggap sebagai kaum OD atau overdosis karena secara tidak langsung telah membantu Anies. Tuyul Ancol ini kapan sih dipecatnya? Orang ini begitu masifnya membela orang yang secara nyata mengusung politik identitas. Orang yang tidak bisa kerja dan tak memiliki kemampuan sama sekali. Emang wajar ya jika mereka mati-matian membela atau jadi buzzernya Anies, karena tanpa perlu kerja keras, periuk nasinya sudah disiapkan semua oleh orang culas yang didukung oleh ormas-ormas radikal tersebut. Ataukah mungkin sengaja masih dipasang tidak dipecat untuk tanggung jawab balapan Formula E? Jika memang benar, maka itu bagus. Biarlah dia mempertanggungjawabkan Formula E atas segala masalah yang menimpa ajang mobil balap tersebut. Dan jangan lupa, tagih juga utang ke Jakpro yang masih bejibun. Enak aja mau minggat. Jess Khalifa ini bukan aktivis sosial biasa. Ia sesungguhnya adalah komisaris BUMD DKI, yaitu PT Pembangunan Ancol. Anies lah yang mengangkat dia menjadi komisaris. Apalagi bukti digital merekam jika si Tuyul Ancol yang keturunan Arab itu adalah orang pilihan Gubernur sendiri. Dulu dia adalah mantan pengurus Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Setelah Anies lengser, bukannya ikut keluar tapi malah bertahan di Ancol menguras uang APBD. Ia nggak kerja, hanya main Twitter mengawal pencapresan Anies. Jadilah sesama Arab saling mendukung dan memajukan hidup dan keberadaan mereka. Padahal melihat sepak terjangnya tak ada yang istimewa dari diri si Khalifa ini. Hanya yang membuat tertawa adalah banyak netizen yang nggak pernah melihat mukanya, membayangkan sosok Arab yang keren dan ganteng. Ternyata sudah tua, plus diracuni dengan kebegoan dan ketololan. Sorry itu nih. Padahal kalau dipikir pembelaan Keis itu sebenarnya hanyalah pembodohan publik. Tidak ada satupun pembelaan yang dibeberkan Keis Khalifa menjadikan nama Anies naik ataupun besar. Justru anomali menimpa partai pengusung Anies, Nasdem, yang mengalami kejadian kurang menyenangkan karena respon publik justru tidak berpihak kepada partai besutan Paloh ini. Litbang Kompas mengadakan survei soal tren pilihan parpol. Survei periode ini dilakukan melalui tatap muka 24 September sampai 7 Oktober.
Survei sebelumnya dilakukan sejak Oktober 2019, sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis yang bertingkat di 34 provinsi. Disebut, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95%. Adakah fenomena ini memiliki indikasi khusus? Barangkali capres yang terbaik bagi koalisi perubahan harus diubah sebagaimana mereka menamai koalisinya. Wallahu alam. Jadi bagaimana menurut Anda? Miris banget, baca pres Anies terciduk tak hafal lagu nasional, ditampol ADMS, mantan rektor, mantan menteri pendidikan, kok begini amat ya? Kita berkumpul di sini karena kita memiliki niat yang sama. Kita ingin Indonesia yang lebih baik, setuju? Indonesia yang lebih adil, setuju? Ruangan ini penuh, mungkin terasa panas, tapi setiap tetes keringat kita menandakan kita bagian dari perjuangan untuk Indonesia lebih baik. Yang hadir di sini adalah relawan yang sesungguhnya. Orang-orang yang disebut relawan adalah mereka yang bekerja tanpa dibayar, betul? Anda semua tidak dibayar, betul? Bukan karena tidak bernilai, tapi justru karena Anda tidak ternilai harganya. Betul? Di sini datang karena kita mau berjuang bersama. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Kita ingin kesejahteraan yang lebih merata. Dan kita ingin perubahan itu dilakukan tahun 2024. Setuju? Mari tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar serentak. Video bakal capres, baca pres Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Anies Baswedan menjadi perbincangan publik. Pasalnya mantan Mendikbud itu disebut tak hafal lirik lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Video itu viral di Twitter, salah satunya dibagikan oleh akun Twitter @anak_ogi. Pada video tersebut tampak Anies yang berada di atas panggung sementara para pendukungnya ada di bawahnya. Anies menyanyikan lagu Maju Tak Gentar yang diikuti oleh para relawan. Namun Anies disebut tidak hafal lirik karena menyebutkan lirik yang sama berkali-kali. Seperti menyindir Anies, seorang musikus sekaligus komponis ternama ADMS, kemudian mencuitkan sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya baru-baru ini. Melalui sebuah cuitan, ADMS mengunggah video yang berdurasi sekitar 1 menit di saat dirinya memimpin orkestra untuk lagu Maju Tak Gentar. Saat memposting video itu, ia juga hanya menuliskan lirik lagu yang benar. Cuitan itu pun langsung menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen. Salah satunya pegiat media sosial John Sitorus. Saat menanggapi cuitan ADMS, John Bak memperingatkan Anies untuk tidak mengubah lagu nasional sesuka hati karena tidak sopan. Ia menuliskan, langsung ditampol sama Mas ADMS. Ini loh yang benar, jangan biasakan ngubah-ngubah lagu nasional sesuka hati ya, nggak sopan. Video yang beredar tersebut sontak mengundang juga berbagai respon dari warganet. Seperti akun Habib Slow, ya biarin kalau Pak Anies kagak hafal lagu Maju Tak Gentar. Secara tata suara bukan bidang beliau. Kalau tata kata, baru nggak ada lawan. Kemudian dari anak Ogi, rekam jejak baca pres dari Nasdem tidak hafal lirik lagu wajib nasional, lagu perjuangan Maju Tak Gentar. Padahal Anies mantan rektor dan mantan menteri pendidikan. Begini kalian mau jadikan presiden? Anies Baswedan bernyanyi bersama para relawan, pernah jadi rektor, pernah jadi menteri pendidikan, dan sekarang ingin jadi presiden. Hancur Indonesia. Itu bukan tidak hafal, tapi mungkin lirik lagunya diubah, kata warganet sambil bercanda. Malu, mantan menteri pendidikan kita tak tahu lagu nasional. Ini mau jadi capres lagi. Kemudian dari yang lain memberikan komentar juga, pencitraan yang kebablasan, tim pencitraan AB kurang mempersiapkan capresnya dengan benar.
Konsultan Mas Anies ini siapa sih? Gak kapok-kapok biarin beliau menyanyi. Semakin terlihat hanya butuh kekuasaan. Saat berita ini dibuat, video yang diunggah pada Rabu 14 Desember tersebut telah ditonton ribuan kali di Twitter. Hadah. Setelah kemarin sekelas Partai Nasdem, partai milik oligarki yang punya Metro TV, asal comot lagu orang untuk dipakai sebagai video berbau politik, jelas saja sang pemilik marah. Dengan dipakai Nasdem, maka seolah-olah musisi tersebut diseret ke dalam politik praktis. Lewat akun Twitter pribadinya, bahkan musisi tersebut langsung menggebrak Nasdem. Kami sama sekali tidak pernah mengizinkan lagu kami dipakai untuk keperluan politik. Duar, ketahuan. Dan kini malah sang capres the best, kok malah nggak hafal lagu Maju Tak Gentar. Padahal sudah ada teksnya pula. Parah ini, parah. Ngakak banget sih. Maksudnya sensitivitas rakyat dengan adanya dia sebagai kandidat capres tentunya bikin dia jadi sorotan. Hal kecil seperti ini apakah memang tidak diperhatikan ya? Apa sengaja maju pilpres untuk kalah? Jadi nasionalis sejati itu susah ya guys, makanya daripada malu, mendingan operin aja sama nasionalis asli warga Indonesia. Pastilah hafal lirik lagu perjuangannya. Padahal kan ya, katanya pendidik, profesor, doktor, sekolah tinggi, mantan dosen, dan lain-lain. Lagu perjuangan lah kok nggak tahu, di hadapan publik lagi. Sangat tidak sebanding dengan gelar. Katanya pinter ngomong, curiga pengarang lagu gubahan orang digubah lagi? Jadi bagaimana menurut Anda?